Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Sarah Syafa Azikra dengan NIM 24142133. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas video tentang materi yang sudah disampaikan oleh Pak Sabil kemarin di hari Rabu. Saya akan membahas materi tentang perencanaan keuangan, khususnya tentang cara mengatur keuangan yang tepat. Perencanaan keuangan merupakan langkah penting agar kita bisa mengelola keuangan dengan bijak. Tujuannya bukan hanya untuk jangka pendek, tetapi juga jangka panjang. Maka dari itu, penting untuk memiliki perencanaan agar keuangan tetap stabil dan mampu menghadapi perubahan ekonomi. Perencanaan keuangan membantu kita dalam menetapkan prioritas hidup dan menentukan arah pengelolaan keuangan. Dengan adanya perencanaan, kita bisa mengetahui berapa pendapatan yang diterima, bagaimana pengeluaran yang dilakukan, serta berapa juga jumlah yang sebaiknya disimpan atau juga diinvestasi. Selain itu, perencanaan keuangan juga membuat kita lebih siap menghadapi kondisi darurat seperti kehilangan pekerjaan, sakit, maupun kebutuhan mendadak lainnya. Dengan begitu, hidup menjadi lebih tenang karena kondisi keuangan telah kita kendalikan. Jadi, langkah pertama dalam perencanaan keuangan kita itu harus mapping atau di list nih kondisi keuangannya secara menyeluruh. Tujuannya untuk memahami kondisi keuangan kita saat ini sebelum membuat keputusan finansial ke depan. Nah, mapping ini biasanya mencakup beberapa komponen, yaitu ada aset, utang, cash flow, dana darurat, asuransi, dan juga investasi. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, itu ada aset yang kita miliki. Nih, kita list dulu aset yang kita miliki. Jadi, aset itu kan hal yang kita miliki dan memiliki nilai ekonomi. Contohnya itu ada uang tunai, tabungan di bank, kendaraan, rumah, perhiasan, atau bahkan aset digital seperti deposito dan juga reksadana. Mengetahui jumlah dan nilai aset sangat penting agar kita tahu seberapa besar kekayaan bersih yang kita miliki saat ini. Dengan begitu, kita bisa menilai kemampuan finansial kita dan menentukan langkah pengelolaan yang sesuai, apakah perlu dan bermanfaat. Lalu yang kedua ada utang ataupun kewajiban. Dalam perencanaan keuangan kita harus jujur mengenai jumlah dan jenis utang yang kita miliki seperti cicilan, kendaraan, kartu kredit, atau pinjaman lain-lainnya. Utang itu tidak selalu buruk ya, tapi perlu dikelola dengan bijak. Idealnya cicilan itu tidak boleh melebihi 30% dari penghasilan bulanan kita. Dengan mengetahui total utang, kita bisa nyusun strategi pelunasan dan menghindari risiko gagal bayar yang bisa mengganggu stabilitas keuangan. Selanjutnya yang ketiga ada cash flow. Cash flow itu menggambarkan pergerakan uang yang masuk dan keluar di setiap bulan. Kalau cash flow positif artinya pendapatannya lebih besar dari pengeluaran. Sedangkan kalau cash flow-nya negatif berarti pengeluarannya lebih besar dari pendapatan. Untuk menjaga cash flow tetap sehat, kita perlu mencatat setiap sumber pendapatan dan juga pengeluaran. Lalu mengelompokkan nama yang termasuk kebutuhan, keinginan, dan juga pengeluaran yang tidak terlalu penting. Dengan begitu, kita dapat mengetahui apakah keuangan kita stabil dan bisa mengalokasikan sisa dana untuk tabungan atau investasi. Lalu yang keempat ada dana darurat. Dana darurat itu uang yang disiapkan khusus untuk kondisi yang tak terduga, misalnya sakit, kehilangan pekerjaan, atau kebutuhan mendadak lainnya. Idealnya jumlah dana darurat itu 3-6 kali dari total pengeluaran bulanan.
Memiliki dana darurat itu sangat penting ya teman-teman, biar kita tuh gak perlu utang nih ke bank atau ke teman kita ketika kita menghadapi situasi darurat, sehingga kestabilan keuangan itu tetap terjaga. Yang kelima, ada asuransi. Asuransi ini juga menjadi bagian penting dari perencanaan keuangan. Dengan memiliki asuransi, baik itu asuransi jiwa, kesehatan, atau juga kendaraan, kita memiliki perlindungan dari risiko finansial yang besar. Tanpa asuransi ini, biaya mendadak seperti biaya rumah sakit itu tuh bisa menguras tabungan dan juga mengganggu perencanaan keuangan. Jadi asuransi itu berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap hal-hal yang tidak bisa kita prediksi. Lalu yang terakhir ada investasi. Nah, investasi ini bertujuan untuk menumbuhkan nilai aset dari waktu ke waktu. Bentuk investasi ini itu beragam-ragam, bisa emas, reksadana, saham, obligasi, atau juga properti. Namun, penting untuk menyesuaikan jenis investasi dengan profil dan resiko masing-masing. Dengan berinvestasi, kita bukan hanya menyimpan uang, tetapi juga membuat uang bekerja untuk kita, sehingga nilai kekayaan bisa meningkat di masa depan. Nah, jadi dari pembahasan ini bisa disimpulkan bahwa perencanaan keuangan adalah langkah yang sangat strategis untuk mencapai keamanan dan kebebasan finansial. Melalui pemetaan aset, utang, cash flow, dana darurat, asuransi, dan juga investasi, kita bisa mengetahui posisi keuangan kita secara lebih jelas dan menentukan strategi pengelolaan yang tepat. Jadi perencanaan keuangan bukan hanya tentang untuk menabung, tetapi tentang bagaimana mengatur, melindungi, dan mengembangkan uang secara bijak untuk menghadapi masa depan. Sekian video yang saya bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.